Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak San, teman-teman. Insya Allah hari ini kita melanjutkan proyek pekanan kita di pelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas terkait dengan jarak, waktu, dan kecepatan. Disimak dengan baik, pastikan kita sudah bisa lebih berprogres lagi dalam mengoperasikan, juga mengartikan isi dan juga perintah yang ada di dalam setiap soalnya. Teman-teman, di materi kecepatan ini kita akan mulai memproses suatu rumus. Dari itu teman-teman harus menghafalnya dan juga lebih jeli lagi dalam mengoperasikannya. Jarak antara dua titik adalah garis terpendek yang menghubungkan dua titik tersebut. Satuan jarak antara lain meter, kilometer, dan mil, seperti yang sudah kita pelajari terkait dengan satuan panjang. Lalu pada contoh, jarak antara kota Jakarta dan Surabaya adalah 793 km. Nah, berarti 793 km adalah jaraknya. Contoh lain, jarak dari rumah ke sekolah adalah 2 meter. Jadi rumahnya kemungkinan bersebelahan dengan sekolah atau sangat dekat jaraknya, yakni 2 meter antara rumah dengan sekolah. Dilanjut dengan waktu. Detik, menit, jam, dan hari. Satu hari adalah 24 jam. 1 jam adalah 60 menit. 1 menit adalah 60 detik. Dalam satu hari, jarum pendek jam berputar sebanyak 2 kali. Satu hari 24 jam dimulai dari pukul 00.00 tengah malam sampai pukul 24.00 tengah malam berikutnya. Contoh, pukul 9:15 pada pagi hari ditulis 09.15. Pukul 9:15 pada malam hari ditulis 21.15. Sekarang kecepatan. Kecepatan rata-rata adalah perbandingan seluruh jarak yang ditempuh dalam seluruh waktu yang dibutuhkan. Hubungan antara waktu, jarak, dan kecepatan dirumuskan sebagai berikut. S sama dengan V dikali T, di mana S sama dengan jarak, V sama dengan kecepatan, dan T sama dengan waktu. Berdasarkan Wikipedia, jarak itu adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi. Satuan SI atau standar internasional dari jarak adalah meter, tapi satuan bisa berubah tergantung pertanyaannya. Kalau kita tahu berapa kecepatan dan waktu tempuh suatu benda, kita bisa menggunakan jarak tempuh benda tersebut dengan rumus kecepatan dikali waktu. Jadi rumus jarak adalah kecepatan dikali waktu. Ketika kita mencari jarak, pastikan kita menggunakan rumus ini. Kalikan kecepatan dengan waktu tempuhnya. Pada contoh soal, jika Messi berlari selama 2 jam, berapakah jarak yang ditempuhnya? Maka jawabannya jarak sama dengan dikali waktu. Kecepatannya adalah 10 km per jam dan waktunya adalah 2 jam. Maka jarak yang ditempuh adalah 20 km. Selanjutnya adalah waktu. Berdasarkan Wikipedia, waktu adalah interval antara 2 buah keadaan atau kejadian, atau bisa merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian. Satuan dari waktu adalah second atau detik, tapi satuan bisa berubah tergantung pertanyaannya. Kalau kita tahu berapa kecepatan dan jarak tempuh suatu benda, kita bisa menghitung waktu tempuh benda tersebut dengan rumus waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Ulangi, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan.
Lanjut ke contoh soal. Ronaldo sedang berlari di sebuah lintasan yang panjangnya 21 km. Jika Ronaldo berlari dengan kecepatan 7 km per jam, berapa lamakah waktu yang ditempuh untuk berlari dari ujung ke ujung lintasan? Nah, kita bisa cermati soalnya. Ketika kita melihat itu adalah suatu jarak atau lintasan, maka dia adalah jarak. Dan jika kita melihat itu adalah suatu kecepatan berlari atau kecepatan melaju, maka dia adalah kecepatan. Di sini kita akan mencari waktu. Dari itu, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Maka 21 km dibagi 7 km per jam. 21 dibagi 7 sama dengan 3 jam. Jadi waktu yang diperlukan Ronaldo untuk berlari dari ujung ke ujung lintasan adalah 3 jam. Dan terakhir adalah kecepatan. Berdasarkan Wikipedia, kecepatan adalah besaran yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Satuan standar internasional dari kecepatan adalah meter per second. Tapi satuan bisa berubah tergantung pertanyaannya. Ingat, second adalah detik. Kalau kita tahu berapa waktu dan jarak tempuh suatu benda, kita bisa menghitung kecepatan benda tersebut dengan rumus. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Pada contoh soal, Beckham menaiki mobil dari rumahnya menuju kantornya. Jika jarak rumah dan kantornya adalah 80 km dan waktu tempuhnya adalah 2 jam, apakah kecepatan mobil tersebut? Kita diminta untuk mencari kecepatan dari jarak dan waktu yang sudah tersedia. Maka kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, sama dengan 80 km dibagi 2 jam, sama dengan 40 km per jam. Jadi kecepatan mobil tersebut adalah 40 km per jam. Baik, kita juga dapat belajar dari contoh soal berikut. Ini adalah soal UAS BN 2008-2019. Sebuah bus kota berangkat dari kota A pukul 5.30 dan tiba di kota B pukul 11.00. Jika jarak kota A dan kota B 330 km, kecepatan rata-rata bus tersebut adalah, maka kita akan mencari kecepatan. Dari itu, kita akan menggunakan rumus V sama dengan S per T, atau kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Kita lihat jaraknya. Jaraknya adalah 330 dibagi waktunya. Waktu berangkat 5.30 sampai jam 11. Kita hitung bersama berapa waktu yang ditempuh oleh bis tersebut. Maka waktu yang ditempuh adalah 5,5 jam. Tepat. Lalu jaraknya sudah juga diketahui, yakni jarak kota A dan B 330 km. Kita diminta mencari kecepatan atau V. Dari itu rumus V adalah S per T atau jarak dibagi waktu. Dari itu jaraknya tadi berapa? 330 dibagi waktu 5,5. 330 dibagi 5,5 adalah tepat sekali 60 km per jam. Jadi jawabannya adalah C. Soal kedua, sebuah mobil melaju dengan kecepatan rata-rata 55 km per jam. Mobil tersebut berangkat pukul 8.30 dan tiba di tempat tujuan pukul 10. Berapa kilometer jarak yang ditempuh mobil tersebut? Teman-teman, kita lihat dulu data yang terdapat di soal. Kecepatan sudah ada, yakni 55 km per jam. Berarti V-nya sama dengan 55 km per jam. Mobil tersebut berangkat pada pukul 8.30 dan tiba pada pukul 10, berarti waktu tempuhnya adalah 1,5 jam. Tepat sekali. Lalu kita harus mencari jarak. Jarak adalah S dengan rumus S sama dengan V dikali T. Maka hasilnya adalah 55 dikali 1,5. Hasilnya adalah 82,5 km. Jadi jarak tempuh dari mobil tersebut adalah 82,5 km. Jawabannya D. Lanjut soal ketiga.
Sebuah sepeda motor berangkat dari Tulungagung pukul 7 dan sampai di kota Surabaya pukul 9.15 dengan istirahat 1 kali selama 15 menit. Jika sepeda motor melaju dengan kecepatan 60 km per jam, jarak antara kota Tulungagung dan Surabaya adalah, nah kita akan mencari jarak sekarang. Dari itu kita harus mengetahui dulu berapa kecepatan dan waktunya. Waktu tempuh adalah 7 sampai 9.15. Dari itu ada 2 jam 15 menit. Tapi ada keterangan dengan istirahat 1 kali, yakni menghabiskan waktu 15 menit. Maka kita kurangi 15 menit, maka waktu tempuh yakni 2 jam. Jika sepeda motor melaju dengan kecepatan, berarti itu adalah kecepatannya. Kecepatan sepeda motor adalah 60 km per jam. Untuk mencari jarak atau S, kita dapat menggunakan rumus S sama dengan V dikali T. Jadi 60 dikali 2. Jawabannya adalah tepat sekali C, 120 km. Lanjut ke soal selanjutnya. Hanung mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Ia menempuh jarak 360 km. Apabila ia berangkat pukul 5, maka ia akan sampai di tempat tujuan pada pukul. Nah, berarti ini adalah menanyakan waktu. Berapa waktu tempuhnya? Di sini sudah ada V, yaitu 60 km per jam kecepatannya. Lalu sudah ada juga jarak atau S, 360 km. Langsung saja masukkan ke rumusnya. T sama dengan S per V. Jadi T sama dengan 360 dibagi 60. Jawabannya adalah 6. Maka waktu tempuhnya adalah 6 jam. Pak, nggak ada nih jam 6, bukan jam 6. Tapi kita harus melihat dulu dan cermati kembali soalnya. Apabila ia berangkat pukul 5, maka ia akan sampai di tempat tujuan pada pukul. Nah, berarti kita tambahkan 6 jam keberangkatan dari pukul 5. Jadi berangkat jam 5, jika perjalanannya 6 jam, kita akan sampai pukul, tepat sekali, 11. A. Soal terakhir, Pak Tirta mengendarai mobil dari kota P ke kota Q dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Dia berangkat pukul 7.45 dan tiba pukul 11.05. Berapa jarak antara kota P dan Q? Oke, Pak Tirta punya kecepatan 45 km per jam. Berarti itu V-nya. Dia berangkat pukul 7.45 sampai 11.05. Berapa jam kah? 3 jam 20 menit. Jadi, kita langsung dapat mencari jarak antar kota P dan Q. Jarak adalah S. Maka kita dapat menggunakan rumus S sama dengan V dikali T, atau kecepatan dikali waktu. V-nya adalah 45 km per jam dan waktunya adalah 3 jam 20 menit. Maka hasilnya adalah 150 km. Nah, tadi materi terkait dengan jarak, waktu, dan kecepatan. Setelah menyimak video ini, teman-teman harus mencoba untuk menjawab 50 soal yang sudah Pasan bagikan. Dari itu, teman-teman coba untuk lebih teliti lagi, coba untuk lebih sabar lagi dalam mengerjakan soal, dan pastikan teman-teman mengerjakannya sendiri. Jikapun dibantu oleh orang tua, pastikan teman-teman mengerti dan juga paham bagaimana untuk mengoperasikan setiap soal, dan juga teman-teman menentukan jawabannya sendiri. Sekian dari Pasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.